Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah SPD. Saat ini saya bekerja di SMP Negeri 4 Sebulu. Saya telah mengabdi di sekolah ini sejak tahun 2022 dan saat ini mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris dan Informatika. Berdiri pada tanggal 20 Oktober 1999, SMP Negeri 4 Sebulu terletak di Desa Blorong, sebuah tempat di mana semangat belajar terus menyala di tengah berbagai rintangan, termasuk banjir yang sering datang ketika air sungai Mahakam pasang. Pada tahun 2021 dan 2023, sekolah kami menerima anugerah. Total 126 unit Chromebook datang, bahkan lebih banyak dari jumlah murid kami. Seketika, kami menjadi sekolah yang kaya akan teknologi. Namun, kekayaan ini berhadapan dengan sebuah paradoks besar, yaitu koneksi internet yang tidak stabil. Inilah awal dari kisah kami, sebuah inisiatif yang saya sebut Gerbang, Gerakan Transformasi Belajar di antara Keterbatasan Jaringan. Sebelumnya, proses belajar mengajar kami secara konvensional. Papan tulis dan buku adalah andalan. Saya merasa gelisah, terutama saat harus mengajar informatika. Bagaimana saya bisa mengajarkan teori tanpa adanya praktik nyata? Sebagai digital native, murid-murid kami akrab dengan gawai. Namun, sebagian besar mereka menggunakan gawai untuk hiburan, bukan untuk belajar produktif. Mereka perlu dibimbing untuk berubah dari sekedar konsumen konten menjadi pencipta konten. Dengan banyaknya jumlah Chromebook yang tersedia, maka kebijakan satu murid satu Chromebook pun diberlakukan. Semua murid kelas 7, 8, dan 9 dipinjamkan Chromebook untuk dipergunakan dalam pembelajaran, baik di sekolah maupun di rumah. Perubahan ini tentunya harus dimulai dari diri sendiri. Saya aktif mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari Google Certified Educator, Google Certified Trainer, hingga Gemini Academy. Ilmu yang saya dapat langsung saya praktikkan di kelas dan bagikan kepada rekan-rekan guru. Hal pertama yang saya lakukan di kelas adalah aktivasi ekosistem digital. Semua murid dibuatkan akun belajar.id dan masuk ke dalam Google Classroom. Ini menjadi pusat komando digital kami untuk materi, tugas, dan pengumuman. Ini filter nih, yang apa? Kami nomor 3 dong. Di dalam kelas, Chromebook bukan lagi mesin tik. Google Docs dan Google Slide menjadi alat kolaborasi di mana murid saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Melalui Canva, murid berekspresi dan meningkatkan kreativitasnya dalam menghasilkan sebuah produk hasil pembelajaran. Murid juga diberi panggung untuk melatih kepercayaan diri dengan membuat rekaman video presentasi ataupun mempresentasikan secara langsung hasil pembelajaran yang didapatkan. Platform digital seperti Quizzes, Wordwall, dan EducaPlay digunakan untuk mengecek pemahaman murid akan suatu materi. Bahkan, teknologi dapat menjadi asisten belajar pribadi melalui Gemini dan Notebook LM. Lalu, bagaimana dengan internet yang tidak stabil? Ini tidak membuat saya menyerah dengan keadaan. Saya menyiapkan hotspot pribadi untuk dapat digunakan murid sewaktu-waktu. Saya juga memastikan murid menggunakan mode luring ketika berinteraksi dengan Google Docs dan Slides. Terkadang, saya harus fleksibel, mengizinkan murid mencari spot sinyal terbaik di area sekolah. Hasilnya mulai terlihat. Murid yang tadinya pasif, kini mulai berani dan aktif terlibat. Belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Mereka tidak hanya belajar materi, namun juga belajar berkolaborasi, berkomunikasi,
berpikir kritis, dan menjadi kreatif. Dampak positif ini terkonfirmasi dalam data rapor pendidikan sekolah. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan pada kemampuan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Pada kemampuan literasi terjadi kenaikan sebesar 12,38%, 14,68% kenaikan pada kemampuan numerasi, dan kenaikan 1,66% pada kualitas pembelajaran. Dukungan datang dari berbagai pihak, kepala sekolah dengan kebijakannya, dan diketahui serta didukung oleh orang tua wali murid, rekan-rekan guru yang juga mengadopsi teknologi ini di mata pelajaran mereka masing-masing. Transformasi ini mulai menyebar. Hal yang bisa dijadikan pelajaran dari transformasi ini adalah pemanfaatan teknologi canggih akan sia-sia tanpa adanya rancangan pengalaman belajar yang berpusat kepada murid. Kisah gerbang ini adalah bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan pemantik kreativitas. Perjalanan ini memang belum usai, tapi kami telah membuka gerbang bagi murid-murid kami untuk menjadi partisipan aktif di panggung global, memastikan anak-anak dari Desa Bloro pun mampu bersaing di masa depan.